Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kesempatan ini Ulun Muhammad Azrianto akan memaparkan rancangan sistem Dashboard Early Warning System atau IWS potensi banjir Kota Banjarmasin yang dibangun melalui korelasi data debit kiriman dari wilayah hulu dan data pasang surut muara Barito secara real time. Sistem ini dirancang sebagai bagian dari upaya transformasi digital pengelolaan kebencanaan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Melalui integrasi sensor IoT, layanan data eksternal, analisis otomatis, serta diseminasi informasi berbasis dashboard dan WhatsApp. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respon pemerintah terhadap potensi banjir yang terjadi di wilayah Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin memiliki karakteristik geografis yang unik sebagai kota sungai yang dipengaruhi oleh dinamika aliran sungai dan pasang surut laut, dan rata-rata wilayahnya berada 0,16 meter atau 16 cm di bawah permukaan air laut. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah banjirop, yaitu genangan yang muncul akibat meningkatnya muka air pasang di wilayah hilir Sungai Barito. Permasalahan ini menjadi lebih kompleks ketika kondisi pasang surut tersebut semakin sering terjadi, apalagi bersamaan dengan meningkatnya debit air kiriman dari wilayah hulu. Dalam situasi tersebut, aliran sungai menjadi terhambat sehingga meningkatkan resiko banjir pada kawasan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mendeteksi dan menganalisis kedua faktor tersebut secara bersamaan sehingga peringatan dini dapat diberikan sebelum dampak yang lebih besar terjadi. Solusi yang diusulkan berupa dashboard berbasis WebGIS yang berfungsi sebagai early warning system atau sistem peringatan dini banjir. Konsep utama sistem adalah melakukan korelasi antara dua faktor pemicu banjir yang selama ini diamati secara terpisah, yaitu debit air kiriman dari wilayah hulu atau hulu sungai, dan kedua kondisi pasang surut pada wilayah hilir atau muara Sungai Barito. Data debit air diperoleh melalui sensor IoT yang ditempatkan pada lokasi strategis di wilayah perbatasan atau daerah hulu. Sedangkan data pasang surut diperoleh melalui layanan API eksternal, misalnya seperti BMKG atau Storm Marine atau penyedia layanan data kelautan lainnya. Dengan mengintegrasikan kedua sumber data tersebut secara real time, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran kondisi hidrologi yang lebih komprehensif dan akurat. Sistem melibatkan beberapa aktor utama. Namun sebelumnya, identifikasi masalah yang didasarkan hasil analisis, yaitu berdasarkan analisis kebutuhan pemangku kepentingan ditemukan beberapa permasalahan utama dalam proses pemantauan potensi banjir. Pertama, petugas administrasi dan operator harus membuka beberapa sumber informasi yang berbeda untuk melakukan analisis kondisi lapangan, sehingga proses pemantauan menjadi kurang efisien. Yang kedua, pimpinan sering menghadapi keterbatasan informasi saat menentukan status siaga atau keputusan penanganan bencana karena data yang tersedia belum terintegrasi. Yang ketiga, pemerintah, kecamatan, dan kelurahan sering mengalami kesulitan menjelaskan kepada masyarakat mengenai penyebab banjir yang terjadi meskipun tidak terdapat hujan pada lokasi terdampak. Yang keempat, pengelolaan perangkat sensor IoT di lapangan membutuhkan mekanisme pemantauan jarak jauh untuk meningkatkan efisiensi operasional. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar pengembangan sistem yang diusulkan. Kemudian, identifikasi aktor dan peran sistem. Sistem melibatkan beberapa aktor utama yang memiliki peran berbeda sesuai kebutuhan operasional. Pertama, admin BPBD berfungsi sebagai operator utama yang melakukan monitoring dashboard serta validasi status kedaruratan. Yang kedua, pimpinan, kepala daerah, kepala BPBD, atau SKPD terkait lainnya menerima laporan eksekutif dan mengambil keputusan evakuasi saat kondisi kritis.
Yang ketiga, camat dan lurah. Menerima informasi wilayah secara cepat melalui layanan WhatsApp dan chatbot informasi. Kemudian teknisi lapangan, bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sensor dan memastikan perangkat beroperasi dengan baik. Kemudian sensor IoT dan API eksternal bertindak sebagai penyedia data otomatis yang menjadi sumber informasi utama bagi sistem. Kebutuhan fungsional sistem. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna, sistem menyediakan sejumlah fungsi utama. Pertama adalah integrasi multisumber data yang memungkinkan data sensor dan data pasang surut dikumpulkan secara otomatis. Yang kedua adalah algoritma deteksi backwater yang berfungsi mengidentifikasi kondisi ketika air kiriman dari hulu bertemu dengan pasang tinggi wilayah muara. Yang ketiga, visualisasi data dalam bentuk dashboard dan grafik yang memudahkan pengguna memahami kondisi lapangan. Keempat, mekanisme diseminasi informasi otomatis melalui WhatsApp yang dapat menyesuaikan isi pesan berdasarkan tingkat risiko yang terdeteksi. Melalui fungsi-fungsi tersebut, sistem mampu mendukung proses monitoring, analisis, dan penyebaran informasi secara terpadu. Kebutuhan non-fungsional sistem. Selain kebutuhan fungsional, terdapat beberapa kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi agar sistem berjalan secara optimal. Yang pertama adalah interoperabilitas data, yaitu kemampuan sistem mengolah berbagai format data dari sumber yang berbeda. Misalnya format JSON dari API pihak ketiga. Yang kedua adalah mekanisme fallback apabila layanan API eksternal mengalami gangguan, sehingga sistem tetap dapat beroperasi menggunakan data backup atau data cadangan. Yang ketiga, sinkronisasi waktu antara data sensor dan data pasang surut sehingga hasil analisis tetap akurat. Ketiga aspek ini berperan penting dalam menjaga keandalan dan kontinuitas layanan sistem. Dalam diagram use case berikut ini, menggambarkan interaksi antara para aktor dengan layanan yang disediakan sistem. Pada sisi masukan terdapat dua sumber data utama, yaitu sensor IoT dan API pasang surut. Nah, dalam hal ini API BMKG atau Stormglass Marine, yang mana kemarin pernah dicoba dan telusuri untuk mendapatkan API BMKG ini melalui mekanisme birokrasi yang lumayan rumit. Maka kita gunakan di sini API dari Stormglass yang mana akurasinya juga tinggi. Kedua sumber data ini menyediakan informasi yang akan diproses pada modul analisis logika backwater sebagai inti dari sistem. Hasil analisis kemudian digunakan untuk berbagai layanan, mulai dari monitoring dashboard, pengiriman peringatan dini, penyediaan chatbot informasi, hingga penyusunan laporan eksekutif bagi pimpinan. Apabila diperhatikan lebih rinci, use case diagram menunjukkan bahwa seluruh proses berpusat pada integrasi dan analisis data. Data dari sensor IoT dan API pasang surut dikombinasikan untuk menghasilkan informasi yang lebih bernilai dibandingkan jika dianalisis secara parsial. Informasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak sesuai kebutuhan masing-masing. Admin menggunakan dashboard untuk monitoring operasional, pimpinan menggunakan laporan untuk mendukung pengambilan keputusan, sedangkan camat dan lurah memperoleh informasi lapangan melalui layanan notifikasi dan chatbot. Alur logika dan matriks keputusan yaitu yang seperti ditampilkan pada activity diagram berikut. Diagram aktivitas ini menggambarkan alur kerja sistem secara menyeluruh. Proses dimulai dari pengambilan data sensor hulu dan data pasang surut secara paralel. Setelah data diterima, sistem melakukan validasi untuk memastikan kelengkapan dan kualitas data.
Apabila data valid, sistem akan melanjutkan ke tahap analisis menggunakan matriks logika yang berfungsi menentukan status kondisi banjir berdasarkan kombinasi data yang diterima. Tahap pertama dalam proses bisnis sistem adalah akuisisi data. Sistem secara otomatis mengambil data debit air dari sensor IoT yang berada di wilayah hulu dan mengambil data pasang surut dari API eksternal pada wilayah hilir. Kedua data tersebut kemudian diperiksa melalui proses validasi untuk memastikan bahwa data tersedia lengkap dan dapat digunakan dalam proses analisis. Validasi merupakan tahapan penting karena kualitas keputusan yang dihasilkan sistem sangat bergantung pada kualitas data yang diterima. Tahapan penentuan status kondisi. Setelah data dinyatakan valid, sistem akan masuk ke tahap analisis kondisi air. Pada tahap ini, sistem mengevaluasi kombinasi kondisi antar wilayah hulu dan wilayah muara atau hilir. Apabila kondisi hulu dan hilir sama-sama normal, maka sistem menetapkan status aman. Apabila debit air dari hulu meningkat sementara kondisi hilir masih normal, maka sistem menetapkan status waspada arus, yaitu arus dari hulu. Kemudian apabila kondisi hulu normal tetapi pasang surut berada level tinggi, maka sistem menetapkan status waspada rob. Yang mana di sini sistem menyiapkan teks pesan siaga genangan pasang. Sedangkan apabila debit air dari hulu dan kondisi pasang surut sama-sama tinggi, maka sistem menetapkan status awas bahaya banjir yang merupakan tingkat resiko tertinggi. Matriks keputusan ini merupakan inti logika sistem. Warna hijau menunjukkan kondisi aman sehingga tidak diperlukan tindakan khusus selain penyimpanan data. Warna kuning menunjukkan adanya potensi ancaman akibat kiriman debit air di wilayah hulu. Warna oranye menunjukkan genangan, resiko genangan akibat pasang laut atau banjir rob. Sedangkan warna merah menunjukkan kondisi kritis yang memerlukan perhatian dan respon segera karena resiko banjir berada pada tingkat tertinggi. Melalui pendekatan ini, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, objektif, dan berbasis data. Tahapan output dan pelaporan. Setelah status ditentukan, sistem secara otomatis melakukan diseminasi informasi kepada pihak-pihak terkait melalui layanan WhatsApp. Pimpinan, camat, dan lurah menerima informasi sesuai tingkat resiko yang terjadi. Seluruh aktivitas dan kejadian juga disimpan ke dalam database sebagai data historis. Data historis kemudian digunakan untuk menghasilkan laporan berkala dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan. Laporan dapat dikirimkan kepada pimpinan daerah sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Sebagai penutup, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat peringatan dini banjir, tetapi juga sebagai sistem pendukung keputusan yang mendukung implementasi Smart City di Kota Banjarmasin. Sebagai arah pengembangan berikutnya, sistem dapat diperluas. Dari sisi skalabilitasnya, sistem dapat diperluas dengan menambahkan sensor curah hujan di beberapa titik strategis di wilayah Kota Banjarmasin, yang mana integrasi data curah hujan lokal dengan data debit kiriman dari hulu dan data pasang surut air laut akan menghasilkan model analisis yang lebih komprehensif. Dengan pendekatan tersebut, sistem tidak hanya mampu mendeteksi potensi banjir akibat efek backwater atau banjirop, tetapi juga mampu mempertimbangkan pengaruh curah hujan lokal sebagai salah satu faktor utama penyebab banjir. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih kami sampaikan khususnya kepada Bapak Reza Fauzan selama ini membimbing kami. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.